Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo adik-adik, teman-teman, anak-anak, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Mer TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini ada 3 hal yang aku mau bahas, yaitu pengertiannya, aturan operasi hitungnya, sama sifat dalam operasi hitung campuran. Dan nanti juga akan ada contoh soal. Nah, seperti ini ya yang akan kita kerjakan bersama-sama. Dan di setiap penjelasan ini nanti aku berikan contoh juga ya. Ini contohnya dalam angka ya. Oke, ikuti video ini sampai selesai supaya kamu bisa ketiga bagian ini, A, B, dan C, dan tentunya bisa juga latihannya. Dan di akhir video kamu boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, dan boleh subscribe. Oke, langsung saja aku akan bahas dari pengertiannya. Operasi hitung campuran bilangan bulat itu adalah operasi hitung bilangan yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung. Nah, operasi hitung tandanya apa aja sih? Ada positif, ada penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti ini. Maka dikatakan hitung campuran kalau tandanya sekurang-kurangnya 2 tanda ya. Jadi nggak boleh cuma ada 1, harus ada sekurang-kurangnya. Artinya paling sedikit ada 2 tanda. Ada 2 tanda, ada bisa 3, bisa 4, bisa 5. Sekurang-kurangnya artinya paling sedikit itu 2 di sini ya. Jadi contohnya misalkan begini. 4 kali 5 tambah 6. Nah, di sini ada berapa tanda operasi hitung ini nih? Ada kali, ada tambah, jadi ada 2. Nah, ini disebut, ini termasuk hitung campuran ya, karena sekurang-kurangnya 2. Contoh lagi misalkan 7 kurang 5 kurang 2 tambah 3. Nah, seperti ini. Ini ada berapa operasi hitung nih? Nah, kita lihat ada 1, 2 ya, ada 1, 2, 3, ada 3 nih ya, ada 3 tanda operasi hitung. Nah, operasi hitung untuk yang negatif ada 2, sama yang positif ada 1, jadi ada 3 tanda operasi hitungnya. Nah, ini disebut hitung campuran karena lebih dari 2 atau sekurang-kurangnya 2 ya, paling sedikit 2. Kalau cuma ada 2 itu juga disebut hitung campuran. Kalau apalagi ada 3, ada 4, dan ada 5 seperti itu. Oke, sekarang untuk yang B. Jadi ini yang hitung campuran definisinya seperti itu ya. Kalau tandanya lebih dari 2 atau sama dengan 2 tanda itu disebut sudah termasuk hitungan campuran. Nah, sekarang untuk aturan pengoperasiannya, pengoperasian hitung campuran bilangan bulat, yang pertama itu kita kerjakan dahulu operasi dalam kurung. Jadi kalau misalkan ada 4 kali 5 tambah 6 kurang 3, terus dikali 5, ini dikurungin. Nah, seperti itu. Maka yang harus kita hitung yang dikurung terlebih dahulu kita hitung. Jadi nanti 4 kali 5 tambah 6 kurang 3 kali 5. Jadi ini kita hitung dulu. 6 kurang 3, 2 kali 5, ini 4 tambah 5. Nah, nanti baru kita hitung yang lain gitu ya. Jadi 6 kurang 3 itu 3 ya, 6 kurang 3 ini 3. Nah, jadi yang dikurung itu kita hitung terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk perkalian kita lihat di yang berikutnya ya. Jadi pokoknya step pertama hitung campuran bilangan bulat, selesaikan dulu operasi yang di dalam kurung. Yang pertama. Yang kedua, itu kerjakan pembagian atau perkalian. Ya. Jadi kalau misalkan ada, ini kan yang penjumlahan atau pengurangan di bagian ketiga ya. Jadi kalau misalkan ada 4 tambah 5 kali 6.
maka kita harus menyelesaikan yang duluan. Yang duluan di sini yang disebutkan duluan ya, ini kakak udah urutin. Yang 1, 2, pembagian sama perkalian duluan. Nah, berarti penjumlahan ketiga nih, urutan ketiga. Berarti ini yang harus diselesaikan dulu, yaitu yang kali dulu. Jadi kalau kita hitung 4 ditambah ini dihitung dulu 5 kali 6 30 seperti itu. Jadi nggak boleh hitungnya 4 tambah 5 dulu terus baru kali 6, kecuali berlaku yang pertama ya, 4 tambah 5 nya dikurung seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya baru penjumlahan atau pengurangan seperti ini. Ini perkalian, terus selesai perkalian semua, dan pembagian. Kalau ada pembagian juga diselesaikan duluan, baru nanti terakhir penjumlahan dan pengurangan ya, seperti ini. Terus aturan yang keempat, pada penjumlahan dan pengurangan yang terletak secara berurutan, maka dikerjakan dari depan. Nah, kalau misalkan berurutan nih, 6 tambah 5 kurang 3 tambah 7. Nah, ini kan penjumlahan pengurangan terletaknya berurutan nih, berarti kita selesaikannya dari depan saja ya, langsung 6 tambah 5 11 ya, dikurang 3 tambah 7 ya, jadi selesaikan dari depan, terus 11 kurang 3 8, baru terakhir 8 tambah 7 15. Jadi selesaikan dari depan gitu, atau dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Begitu juga perkalian dan perkalian dan pembagian ya. Itu kalau ada bersamaan, misalkan 6 bagi 3 kali 2. Nah, ini kita selesaikan dari kiri ke kanan atau dari posisi depan. 6 bagi 3 nggak boleh 3 kali 2 dulu ya, terus baru 6 dibagi ini. 6 dibagi 6 ya. Nah, kan 3 kali 2 kan 6 ya, 6 bagi 6. Tidak boleh seperti itu. Kalau bentuknya seperti ini, karena bagi dan kali terletak satu susunan ya. Perkalian atau pembagian terletak di posisi kedua, sama-sama kedua. Maka kalau ada bersamaan seperti ini, kita harus selesaikan dari kiri ke kanan. 6 bagi 3 2, baru hasilnya dikali 2 4, seperti itu ya. Nah, ini untuk aturan operasi hitung campuran. Kemudian ada sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Jadi hitung campuran ini kalau dikurungnya seperti ini nih, misalkan yang nomor 1 ya, contohnya yang C, bagian C yang nomor 1 nih, misalkan 2 dikali 4 tambah 5. Nah, menurut aturan yang ini kan yang dikurung diselesaikan duluan ya. Ini diselesaikan duluan, maka kalau kita selesaikan duluan 4 tambah 5 kan 9 ya. Baru kali 2. 2 kali 9 kan 18 ya. Nah, ini bentuk ini kita boleh selesaikannya caranya seperti ini juga boleh. Kita kurung A kali B berarti 2 kali 4. 2 kali 4, lalu ini tandanya tambah 2 A kali C, yang depan kali ini belakang 2 kali 5. Nah, maka ini hasilnya akan sama ya kalau kita hitung. Coba kita hitung. 2 kali 4 8 tambah 2 kali 5 10. 8 tambah 10 18. Lihat ya, sama ya hasilnya. Nah, jadi ini kita boleh selesaikan kurungnya dulu ya, menurut aturan ini baru kali 2, tapi boleh juga kita kali ke sini 2 kali 4 lalu ditambah 2 kali 5. Begitu juga yang negatif ya. Jadi 2 misalkan 4 dikali 5 kurang 3 gitu. Nah, ini kita kalau mau selesaikan yang kurung dulu baru kali 4 boleh. 5 kali 3 ini kan 2 nih. 4 kali 2 8. Nah, boleh juga caranya seperti yang ini. 4 kali 5 lalu hasilnya dikurang 4 kali 3. Nah, ini pasti hasilnya sama 8 juga ya. 4 kali 5 20 dikurang 4 kali 3 12. 20 kurang 12 udah 8, seperti itu. Jadi sifatnya boleh seperti ini ya. Kalau ada bentuk seperti ini kita boleh pakai cara perhitungan seperti ini. Oke, sekarang untuk contohnya ya, kita akan lihat. Hitunglah
hitung campuran seperti ini, yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kita lihat ya, ada yang dikurung. Nah, yang dikurung cuma dia sendiri ya, min 40. Nah, ini sama negatif 7 ya, berarti kita harus mengoperasikan. Lihat, ada kali sama bagi dulu gak? Ini ada bagi ya, berarti ini kita harus hitung dulu nih, hitung dulu. Sama yang ini kali, berarti ini kita harus hitung ya. Aku tandain kurung begitu, artinya kita harus hitung dulu ya. Nah, berarti nanti pada saat pengerjaannya kita bisa tulis yang ini min 48 belakangan. Kita tulis dulu negatif. Nah, ini kita hitung. Negatif 40 bagi 5. Negatif 40 bagi 5. Kan kalau negatif bagi positif hasilnya negatif ya. Negatif 8. Ya. Kita kurungin karena ini tandanya negatif. Biar nanti ketemu seperti ini. Jadi positif ya, ditambah negatif 7 kali 16. Nah, ini kita selesaikan kali duluan, jadi bagi sama kali kita duluin. Ini 7 kali 6 kan 42 ya, 42 simpan 4, 7 kali 1 itu 7 tambah 4 11. Ini jadi negatif 112 ya, negatif 112. Nah, seperti ini. Nah, selesai seperti ini, kita yang kurung kita selesaiin nih, yang ada dua tanda kita selesaiin dulu ya. Negatif 48, negatif ketemu negatif itu sama seperti negatif kali negatif, positif ya, 8. Positif kali negatif, kalau beda tandanya jadi negatif 112. Sekarang di sini tinggal ada tanda tambah sama kurang, berarti kita harus selesaikan dari kiri ke kanan. Kita hitung negatif 48 ditambah 8 ya, atau aku tulis di bawah deh ya. Aku lanjut di bawah, pindahin ke bawah ya. Negatif 48 ditambah 8 dikurang 112. Ini negatif 48 tambah 8 jadi negatif 40, baru terakhir dikurang 112. Mungkin kalian ada yang bingung ngitungnya gimana nih. Ngitungnya begini ya, kalau negatif angkanya lebih besar dari yang positif pasti hasilnya negatif ini ya. Terus cara hitungnya tinggal kurang saja, 48 kurang 8, 40, berarti negatif 40. Nah, di pertemuan sebelumnya aku sudah jelasin ya tentang perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nanti di deskripsi ini aku taruh linknya deh ya, untuk kalian bisa lihat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, terus ini negatif 40 sama negatif 112, ini menjadi negatif 152. Jadi kalau negatif sama negatif, ini negatif 40 negatif 112, ini kita tinggal jumlah saja, hasilnya negatif. Seperti hutang 40 terus hutang lagi 112, maka hutangnya bertambah ya gitu. Oke, sekarang bagaimana kita menyelesaikan yang nomor 2? Oke, sekarang untuk yang nomor 2, yang nomor 2 bagaimana ini kalau ada K-nya di sini ya, kita suruh menentukan nilai K. Nah, pengoperasiannya tetap sama ya, kita tulis dulu negatif 20 tambah K kali negatif 6 tambah negatif 42 bagi negatif 3 sama dengan 24. Pertama kita lihat dulu yang perkalian sama pembagian. Nah, ini perkalian sama pembagian, maka ini kita hitung terlebih dahulu. Ini kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi ini kita tulis aja dulu min 20 negatif 6 tambah K, maka ini menjadi negatif 6K ya. Tambah negatif 42 dibagi negatif 3, ini jadi positif ya, negatif bagi negatif jadi positif 14 sama dengan 24. Nah, karena ini penjumlahan dan pengurangan ya, ini positif ketemu negatif kan jadi negatif. Ini min 20 negatif 6K plus
14 sama dengan 24. Maka kita bisa, ini walaupun pengurangan kita bisa selesaikan dari kiri dulu, atau kita bisa pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan, ini 24 positif, kalau dipindah ruaskan menjadi negatif 14 ya. Negatif 20 dipindah jadi positif 20, ini sama dengan negatif 6K gitu. Kenapa sih kalau pindah ruas tandanya itu berubah dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif? Kenapa? Alasannya seperti ini. Jadi kalau misalkan aku tulis X tambah 5 sama dengan 10 atau enggak sama dengan 12, maka kalau 5-nya aku pindah, kenapa harus jadi minus? Sebenarnya prosesnya begini adik-adik, anak-anak. X tambah 5 ini 12, ini sebelah sini kita kurang 5 biar 5-nya hilang. Kalau sebelah kiri kita kurang 5, maka sebelah kanan juga harus diperlakukan sama, dikurang 5. Sehingga 5 kurang 5 kan 0, berarti sebelah sini jadi X, sebelah sini jadi 12 kurang 5. Nah, maka dari sini kita bisa lihat nih, oh kalau positif kita pindahin jadi negatif. Sebenarnya kita melengkapin step ini ya, gitu. Nah, supaya lebih cepat ya kita lengkapin. Prinsipnya seperti itu adik-adik. Nah, ini tinggal kita hitung negatif 6K 24. Nah, ini kan pengurangan sama penyebelahan, berarti kita selesaikan dari kiri nih ya. Kenapa nggak dari sini? Ini kan ada pembatasnya sama dengan ya, berarti hasil ini sama dengan ini. 24 dikurang 14 itu jadi 10 ya. 10 ditambah, kita tulis dulu deh, 10 ditambah 20. Jadi 6K sama dengan 10 tambah 20, 30. Berarti K-nya 30 dibagi min 6. Hasilnya negatif 5 ya. 30 bagi negatif 6, hasilnya negatif 5. Oke, sekarang untuk yang nomor 3. Ini aku hapus ya. Yang nomor 3. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh 18 tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan, jadi ada 17 pertandingan yang dimainkan, itu dia memperoleh 9 kemenangan. 9 kemenangan dan 3 seri. 3 seri. Nah, di sini hati-hati nih. Yang kalah kan nggak disebutkan kan kalahnya berapa, tapi kita bisa tahu nih. Kan pertandingannya ada 17 ya, ada 17 kali pertandingan. Berarti kalau menang 9, seri 3, berarti yang kalah kan tinggal 9 tambah 3 tambah yang kalah harus 17 kan hasilnya. Berarti 9 tambah 3 kan 12. 12 supaya jadi 17, bagaimana? Kita tinggal tulis saja 17 sama dengan 9 tambah 3 tambah yang kalahnya ini kita nggak tahu nih, kita tulis saja X ya. Berarti ini kan 17 sama dengan 12 tambah X. Berarti X-nya 17 dikurang 12 nih. Dapatlah 5 ya X-nya. Nah, berarti di sini 5 nih, 5 yang kalah ya. Kita tulis 5 kalah. 5 kalah. Nah, kemudian kita lihat aturannya. Tim yang menang memperoleh nilai 3. Berarti kalau dia menang 9 kali, dia memperoleh nilai 3. Tinggal kita kali 3 ya. Terus seri mendapat nilai 1. Jadi kalau setiap seri dia mendapat nilai 1. Kemudian kalah dikurang 2. Nah, berarti ini minus 2 ya. Kalau kalah dapat minus 2 nih. Minus 2 dikali kalahnya berapa? Kalahnya 5 kali. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa hitung ini 9 kali 3 ini 27. Tambah 3 kali 1 3.
tambah negatif 2 kali 5 negatif 10. Ini 27 tambah 3 positif ketemu negatif jadi negatif 10 ya. Nah, kita tinggal kerjakan urut dari kiri ke kanan. 27 tambah 3 30. Baru dikurang 10. 30 kurang 10 20 seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk adik-adik belajar, untuk anak-anak di rumah belajar, dan untuk teman-teman semua belajar di rumah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.